belong to you. You belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. I will walk with you. You will walk with me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. And I am yours, and you are mine. You promised me, you promised me. You never leave, you promised me. I'm never forsaken, I believe. Goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go, everywhere that I go. Oh. Peacemaker, artinya pembawa damai. Saya ambil konteksnya dari Matius 5 ayat 1 sampai 12. Kenapa kita masukkan tema ini dalam tema tahunan kita outreach? Nanti saya share buat saudara. Apa sih arti pembawa damai itu? Ya. Apakah pembawa damai artinya kita nggak mengalami konflik? Atau apakah itu berarti kita harus jadi orang yang pasif atau tidak acuh terhadap ketidakadilan? Ya. Saudara lihat ada orang nyelak di depan saudara, ngantri. Gimana saudara? Tentu santai aja dong. Ya, biasa dulu, biasa aja. Ya. Gak usah langsung marah. Ya, marah jangan jadi respon pertama. Kok gak ada yang amin nih? Ya. Jangan apa-apa tuh marah gitu. Gak usah, santai aja. Ya. Tinggal sapa penuh kasih kan. Bu, maaf, saya tuh ngantri juga. Ibu tuh nyelak. Oh emang kenapa? Emang kena nyelak? Enggak, ya santai aja. Ya, saya cuma ngasih tahu, ibu tuh nyelak, harusnya nggak boleh gitu. Ya udah, saya pokoknya di sini. Ya nggak apa-apa di situ, cuma 2 menit dia nggak apa-apa. Tapi kita ngasih tahu dong, ketidakadilan, ada sesuatu, nggak usah marah, nggak usah. Cuma kita harus aware gitu loh, aware dan nggak apa-apa. Oke, tapi apakah kita jadi orang yang nggak tak acuh terhadap ketidakadilan? Saya jadi ingat ini ya. Nah, pasukan perdamaian saya suka ini, Indonesia punya. Namanya pasukan Garuda. You know, Garuda. Dikirim pasukan Garuda ini ke macam-macam. Ada Somali, ada Timur Tengah pernah. Pakaiannya itu yang aku suka ya. Netral gitu. Nggak serem, tapi punya kemampuan. Ini pasukan perdamaian, saudara. Membawa damai sih, tapi dengan menunjukkan kekuatan. Membawa damai, tapi dengan otoritas. Jadi, saudara, menjadi pembawa damai berarti kita secara aktif bekerja untuk menciptakan rekonsiliasi dan harmoni. Kita mau bandingkan dengan konteks firman Tuhan di Matius 5 ayat 1 sampai 12. Ya, saya akan mari wanita baca ayat 1 berbalas dengan pria disambung ayat 2. Dan selanjutnya ya, saudara ya. Mari, ayat 1 wanita, demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Ketika dan setelah ia duduk, pria, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya 3, 4 pria, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ayat 5 wanita, 3, 4, berbahagialah lemah lembut, memiliki bumi. 6 pria, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. 7, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. 9, berbahagialah.
Ayat 10 kita baca pria, ayat 10, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. 11. Kepadamu difitnah, sama-sama 12. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu apa? Besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah firman Tuhan, biarlah kita bukan hanya mendengar tapi juga merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Nah, saya masuk ke definisi tadi ya, peacemaker. Ayat 9 bilang gini, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut apa? Sons of God, anak-anak Allah. Terjemahan English Standard Version bilang gini, blessed are the peacemaker, for they shall be called son of God. Pakai kata itu tuh, eirenopios, pembawa damai atau suka perdamaian. Amin ya. Jadi poin pertama saya adalah ini. Seorang pembawa damai itu berkomitmen kepada kesejahteraan semua. Bukan hanya sendiri. Semua. Kak, kan harusnya gitu kan? Enggak, ini bukan soal harus. Ini gimana kita semua? Pertanyaannya untuk kepentingan bersama. Yang membawa perdamaian adalah orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah. Katakan amin. Bagaimana kita membawa damai, dirinya sendiri belum berdamai. Belum berdamai dengan Allah dan bahkan belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Sulit, saudara. Orang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri, ya, itu rata-rata karena dia belum berdamai dengan Allah. Perhatikan ini lagi ya. Orang yang belum berdamai dengan diri sendiri, rata-rata karena dia juga belum berdamai dengan Allah. Contoh misalnya, aku kayaknya Kak Semi nggak ngerti ya. Saya ini pernah disakiti. Demikian sakitnya. Dengar ya, tentu saya nggak ngerti. Yang disakiti bukan saya, dia. Dia belum berdamai dengan itu. Kenapa coba? Karena sejujurnya dia belum bisa menerima pengampunan Allah terhadap dia. Dia belum bisa menerima Tuhan Yesus sudah mati untuk itu. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu ada untuk dosa-dosa kita. Dia belum bisa berdamai dengan Allah. That's why dia belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dan waktu dia belum berdamai dengan dirinya sendiri, ini buahnya. Dia sulit berdamai dengan orang lain. Percayalah saudara. Ya. Roma 5 bilang ini, sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman. Kita hidup dalam apa? Damai sejahtera. Jadi imannya dibenarkan, maka kita hidup dengan damai sejahtera dengan Allah. Karena Tuhan kita siapa? Yesus Kristus. Terus, kita sering mengasumsikan upaya perdamaian harus dilakukan oleh seseorang yang berdiri di tengah. Ya, jangan berantem, jangan berantem. Saya pakai lambang dove di situ, merpati. Ya. Jangan berantem, jangan. Tapi lihat nih. Tapi sebenarnya ya saudara, kita itu juga harus bisa menjadi membawa damai, walaupun kita menjadi salah satu yang di situ, salah satu yang di tengah konflik. Kalau ini suami dan istri dengar, coba cek, mungkin kita dalam konfliknya tuh, kita yang harus berlomba-lomba membawa damai di tengah itu. Kenapa lambang perdamaian pakai dove, pakai merpati? Menurut tradisi dunia ini. Karena katanya, dia nggak punya empedu katanya. Saya belum cek, saya bukan ahli hewan. Jadi nggak nyimpan kepahitan, nggak sakit hati. 2 setia itu katanya. Walaupun kita ada di tengah konflik, kita pun harus jadi pembawa damai. Katakan amin. Nomor 2, mampu melihat konflik dari sudut pandang Allah. Tahu bahwa konflik seringkali muncul dari kesalahpahaman dan mispersepsi, tentu ya. Kalau ada orang konflik, biasanya karena kesalahpahaman atau mispersepsi. Jadi kalau kita lihat konflik, nomor 1 coba cek dulu,
Ada nggak kesalahpahaman? Kalau suami istri, ada nggak kesalahpahaman? Mungkin soal cara yang beda. Mungkin cuma mispersepsi. Serta setiap konflik memiliki tujuan Allah. Jadi kalau kita tahu ini salah paham, tujuan Tuhan apa? Oh, tujuan saya tuh supaya saya bisa makin ngerti. Mahatma Gandhi ngomong gini, wes Mahatma Gandhi ya. Peace is not the absence of conflict, but the ability to cope with it. Ya. Dia bukan nggak ada konflik, tapi bagaimana kita mengatasinya, ikut di dalam situ. Bukan nggak ada perbedaan. Seorang hamba Tuhan yang saya diberkati sekali baru-baru ini. Berkata gini, coba. Oh, yes. Ini waktu dia ngasih renungan di daily devotion, itu langsung ini yang saya tahu. Besar kecilnya masalah yang kita hadapi, itu dipengaruhi dari cara pandang dan respon terhadap masalah tersebut. Tapi kadang memang begitu. Ya. Perhatikan cara kita menghadapi konflik-konflik kita. Cara kita menghadapi masalah. Ya. Kalau menghadapinya benar, seringkali konfliknya nggak terlalu berarti, saudara. Ya. Kecil, bahkan itu hanya sesuatu yang kita bisa memperoleh satu pelajaran yang bagus di situ. Poin terakhir, saudara, pembawa damai itu harus gigih dan berani. Kenapa saya taruh poin ini? Karena ini nanti. Menjadi seorang pembawa damai bisa jadi pekerjaan yang sulit dan menantang. Ia harus siap mempertahankan keyakinan, bahkan ketika itu nggak populer. Dan selalu teguh pada pendiriannya, pada kebenaran. Saudara, kita tuh sering gagal loh jadi pembawa damai, ya enggak? Bahkan kita yang menghancurkan damai itu seringkali. Entah di kerjaan, entah di rumah. Dalam kegagalan kita, slide terakhir. Roma 3:25 bilang gini, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Karena apa, saudara? Iman. Dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dia membiarkan dosa-dosa itu ditumpukkan atas dirinya. Supaya apa? Untuk kita. Setiap kali kita merenungkan kebaikan Tuhan, secara otomatis kalau saudara ngeh ya, ada timbul benih-benih pingin membawa kabar pendamaian, kabar baik untuk sekitar kita, maupun juga orang kerjaan dalam usaha kita, pekerjaan, lingkungan kita. Kalau itunya belum muncul, coba jangan-jangan kita kurang merenungkan ini loh. Jangan-jangan kita memang belum ngeh, kita belum ikut merasakan penderitaan Kristus di dalam hidup kita. Kita para suami, istri, anak-anak, sadari kita gagal tanpa Kristus. Pertobatan itu dimulai dari yang sederhana gitu. Hari-hari, kayaknya kecil, supaya hati kita fasih bertobat. Jangan tunggu bertobat nanti, ya ampun aku kilaf, aku butuh pertobatan. No. Pertobatan kita harusnya fasih setiap waktu.